Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dengan kasih dan rahmat-Mu hari ini Tuhan kami boleh hadir. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menyertai mereka, bahkan mereka yang sedang sakit Bapa. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kebaktian kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami, haleluya. Amin. Kita lanjutkan kembali, kita bernyanyi ada satu suara.
Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan. Kita selalu bersuka cita. Pujian kita yang kita naikkan yang biasa mempermuliakan nama Tuhan juga menguatkan setiap kita. Tema renungan pada malam hari ini ya. Kalau saya mendengar apa yang Bapak Gembala sampaikan di renungan pagi, itu di akhir kata itu sangat memberkati saya. Ya. Bapak Gembala bilang takut akan Tuhan itu akan mengokohkan setiap kepemimpinan kita. Ya. Mengokohkan setiap yang ada di dalam kehidupan kita. Sungguh saya sangat terberkati ya, dan kita mau ingin ya, saya mau mengajak kita semua untuk lebih lagi mendalami takut akan Tuhan yang mengokohkan apa yang sudah ada, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita tuh yang gimana gitu ya. Sungguh saya sangat bersyukur ya kalau kita boleh mendengarkan renungan setiap hari. Itu yang sering ya senantiasa menguatkan ya. Kalau kita lemah pun, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan dikokohkan ya. Jadi tema pada malam hari ini adalah takut akan Tuhan mengokohkan dan akan memelihara yang sudah ada dalam hidup kita. Kita akan buka di dalam Amsal 14 ayat yang ke-26 dan ke-27. Amsal 14 ayat 26 dan ayat 27 saya bacakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kokoh ya. Kalau kita boleh meneliti kokoh itu apa sih gitu. Kokoh itu adalah kuat. Kuat, tidak tergoyahkan. Kalau seumpama pohon itu dia berakar. Akarnya kuat. Sehingga bila ada angin besar, angin kencang pun ya, dia akan tetap ada. Kuat, dia kokoh, tidak tergoyahkan oleh angin yang begitu besar. Nah, bagaimana kita bisa berakar? Ya, bagaimana pohon itu bisa berakar kuat? Sudah tentu pohon itu adalah pohon yang tua. Kalau pohon yang masih baru bertumbuh, ya otomatis itu akarnya itu belum kuat. Jadi dicabutnya pun gampang. Ya, ada angin sedikit pun dia akan tumbang rubuh. Tapi kalau pohon yang berakar itu adalah pasti pohon yang sudah besar, sudah kuat. Tapi pohon ini biarpun dia berakar sudah kuat gitu ya, tapi tidak dirawat. Pohon yang baru bertumbuh, baru mulai berakar, sudah ke dalam tanahnya sudah mulai banyak ya, merambat gitu ya. Jadi kalau seperti pohon mangga gitu ya, pohon rambutan itu akarnya kemana-mana. Bisa-bisa rumah kita itu bisa, lantainya itu bisa ngelangap gitu ya, terangkat. Nah, seperti pohon yang mulai berakar, mulai bertumbuh, tapi tidak dirawat, tidak dipelihara. Ya, kalau misalkan seperti pohon mangga saya, udah besar itu, udah banyak beberapa kali panen. Ya, sepertinya akarnya sudah kuat. Karena memang ada angin ataupun dia tetap ada, nggak tumbang. Ya, tapi begitu dia dimakan hama, ya ada benalu-benalu gitu. Tidak dirawat,
tidak dipelihara, akhirnya apa? Daun-daunnya itu keriting-keriting, ya, tidak dipelihara karena harusnya disemprotin mungkin ya sama hama gitu ya, anti hama gitu. Dan akhirnya apa? Kalau tidak dipelihara, meskipun akarnya kuat, dia kokoh, dia tetap berdiri, tapi banyak kembang-kembang yang sudah mulai berkembang ya. Senang nih kalau melihat sepertinya nanti akan berbuah lebat. Tapi ternyata karena tidak dirawat, tidak dikasih anti hama, tidak diberesin benalu-benalunya, dibuang-buangin gitu ya, keriting-keriting jadinya. Bunga yang sudah timbul pun berguguran. Tenangin, bunganya berantakan. Ya, sudah ada yang pentil-pentil kecil-kecil gitu ya, bunga-bunga, buah-buah kecil gitu. Ikut gugur. Itu karena tidak dirawat, tidak dipelihara. Akhirnya bunga buah yang kita harapkan untuk bisa kita nikmati seperti biasa gitu ya, ternyata tidak menjadi kenyataan. Sama sekali itu pohon tidak berbuah lagi karena yang pentil-pentilnya jatuh. Bunga-bunga kembang-kembang yang baru muncul biarpun banyak kelihatan, gugur dia karena tidak dirawat, akhirnya tidak berbuah. Begitupun iman kita. Kalau kita takut akan Tuhan, ya, kita hormat. Takut akan Tuhan itu apa ya? Di sini dibilang tadi di dalam ayat yang ke-20. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dikala kita takut akan Tuhan, kita akan mempunyai ketentraman yang besar. Ya, ketentraman yang besar itu di dalam iman kita mengokohkan. Kita tentram mengikuti Yesus, kita tenang mengikuti Tuhan. Ada perlindungan, ada pengharapan. Tidak akan goyah iman kita. Takut akan Tuhan itu bukan artinya secara fisik ya. Bukan artinya Tuhan Yesus ada terus kita takut gitu. Bukan. Tapi lebih menghormati. Kita lebih respect pada firman Tuhan. Di dalam hidup kita lebih memprioritaskan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang akan menjadikan kita kokoh iman kita. Ada sesuatu mungkin yang terjadi dalam hidup kita yang menakutkan mungkin, tapi tidak menggoyahkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah kita rasakan lewat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kasihnya, apalagi kuasanya, mengokohkan iman kita. Takut akan Tuhan itu, ya, memprioritaskan. Kita belajar senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu contoh, ya, meskipun kita mungkin ada sesuatu yang semestinya bisa kita kerjakan nanti setelah kita ibadah, ya, tapi pilihan kita mau memprioritaskan yang mana dulu. Kita mau mengurusi sesuatu yang memang sebenarnya bisa kita tunda, atau kita memang saya perlu Tuhan, saya mau ke gereja beribadah. Karena di dalam ibadah kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan. Itu secara di bawah alam sadar kita, itu menguatkan iman kita. Mungkin pas kita ke gereja kita sedang menghadapi sesuatu masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, yang
sepertinya siapapun tidak akan bisa menolong kita. Tapi begitu kita ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan lagi, dikokohkan lagi iman kita. Akhirnya iman kita terpelihara. Artinya kalau kita mau dikokohkan terus, kita mau memberi diri kepada Roh Kudus. Kita mau undang Roh Kudus dalam hidup kita untuk menolong hidup kita. Segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan, kalau kita berseru di dalam nama Tuhan, ya, kekhawatiran namanya orang hidup, banyak masalah, ya. Tapi kalau kita mau pakai pikiran kita sendiri, kita nggak akan kuat. Jatuh-jatuhnya kita stres, ya. Begitu kita banyak pikiran, kita stres, larinya ke lambung. Itu udah paling cepat. Penyakit yang paling cepat itu kita bisa rasakan kalau kita stres, itu adalah lambung. Kalau sudah sakit lambung, makan nggak enak, mau muntah, kepala pusing, ya, mata kunang-kunang, sebentar lagi mau pingsan. Itu kalau kita stres. Kadang-kadang kalau penyakit lambung pun bisa kita alami kalau kita salah makan. Kita tidak memelihara pola makan kita. Nah itu, kita tidak menjaga, tidak terpelihara. Yang akan kita dapatkan apa? Sesuatu yang negatif, sakit penyakit. Pikiran kita juga seperti itu. Kita bawaannya maunya marah gitu sama orang yang negatif thinking. Kalau kata orang Muslim itu sojo, dikit-dikit bawaannya curiga sama orang, dikit-dikit iri sama orang. Itu pikiran kita tidak kita pelihara. Karena kita tidak mengundang Roh Kudus untuk masuk di dalam pikiran kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam pikiran kita, ya, yang ada itu apa? Rasa syukur, rasa tentram, tenang. Orang hidup kita aja nanti hidup kekal, kita sudah dijamin kok sama Tuhan. Masa iya hidup di dalam dunia ini Tuhan tinggalkan kita? Tuhan meninggalkan masalah ada pada kita tanpa kita bisa istilahnya menghadapinya. Kita akan bisa menghadapi semua masalah di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa, karena kita adalah manusia yang penuh kelemahan, keterbatasan. Pikiran kita tuh terbatas. Sepertinya tuh sesuatu masalah itu besar, kita nggak bisa mikirnya, aduh jalan keluarnya bagaimana nih, kayaknya udah mentok deh, udah nggak ada lagi pintu yang bisa terbuka buat saya. Firman Tuhan bilang, harap kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Di dalam kita berdoa, kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk mengisi pikiran kita. Ya, manusia itu memang yang paling itu harus melawan diri sendiri melalui pikiran. Pilihan mau kita berpikir positif atau negatif. Kita anak Tuhan, ya, jangan pakai kekuatan sendiri. Masalah yang kita hadapi mungkin sakit penyakit, ya, seperti saya 2 hari ini kalau boleh saya saksikan tuh kaki saya itu kok nggak bisa diangkat. Kalau jalan itu sepertinya digandulin sama rantai yang di penjara yang disalin itu yang bulat. Susah sekali saya melangkah. Kebetulan 2 hari ini saya produksi, jadi tuh kalau saya jalan tuh saya seret. Ya, saya seret. Dan ada pelayanan, apakah saya harus mundur? Bukan. Bukan pakai kekuatan saya. Kalau pakai kekuatan saya udah pengen tidur. Ya, pengen tidur, lonjorin kaki, balseman gitu, enak. Tapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ayo, maju di dalam Tuhan. Sampai saya di motor tuh saya bilang ini, kebiasaan nih kalau mau pelayanan sakit ada aja saya bilang. Saya tepak kaki saya.
Tapi nggak boleh lebih dari 3 kali ya, katanya kalau lebih dari 3 kali itu mantra. Jadi saya bilang, dalam nama Yesus, kebiasaan kalau lagi mau pelayanan ada sih sakitnya gitu kan. Ya. Seperti itu aja Tuhan dengar loh. Begitu saya pulang, nggak terlalu sakit. Padahal saya minum obatnya tuh tadi pagi. Kalau secara dunia obat ya, farmakologi ya, karena saya sedikit tahu mengenai obat. Itu kalau obat bekerja itu kali berapa jam? 4 jam. Kalau dari pagi sampai sore udah 7 jam. Tapi itulah kuasa Tuhan. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Saya cuma bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh di kaki, bisa jalan, coba. Saya kebayangin saya turun dari motor, mau ke WC, mau cepet-cepet kan, karena saya memang pulang itu macet sekali tadi. Hampir setengah 7 saya sampai, kurang 10. Kalau keterbatasan kaki saya bisa jam berapa saya, orang kaki mau diseret gitu ya. Ini tempel koyok banyak banget ini saya. Koyok cabai itu udah gak berasa. Tapi itulah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan melihat hati kita. Dikala hati kita rindu, ya, kita hormat kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Bukan main-main, bukan hanya omongan biasa, tapi firman Tuhan yang sudah menjanjikan. Ada ketentraman. Saya percaya Tuhan yang mampukan. Tuhan yang memelihara. Nah, di dalam kita dapat memelihara, ya, kita mengundang Roh Kudus. Mungkin kita hampir menyerah, ya, banyak masalah yang kita hadapi, mungkin kita hampir menyerah. Aduh Tuhan, saya nggak tahu lagi. Saya mesti kerja apa? Kalau mungkin di PHK, cari kerja itu susah, gitu ya. Sakit penyakit gak sembuh-sembuh, hampir menyerah. Berdoalah senantiasa, jangan lepaskan doa. Doa itu kalau dinaikkan dengan sungguh-sungguh itu luar biasa, kita bisa rasakan. Untuk itu kita tidak boleh main sama Tuhan. Kita harus belajar takut akan Tuhan. Setelah kita bisa, ya, seperti pohon itu dipelihara. Kalau dipelihara, pohon apapun kalau dipelihara itu akan berbuah, dia berkembang, kembangnya itu tidak runtuh, tidak gugur, nanti akan berbuah. Arti berbuah di sini kita sudah tahu ya, dan dibenarkan sama firman Tuhan. Ya, buah roh. Di dalam hidup kita bisa menghasilkan buah. Artinya kita bisa memberkati orang lewat hidup kita. Bukan memberkati secara materi. Syukur-syukur kita bisa memberkati secara materi. Tetapi yang lebih penting, kita bisa memberkati orang lewat hidup kita, lewat teladan hidup kita. Kita tidak berkata kasar, kita sabar. Proses, semua itu proses. Asal kita mau memberi diri kita. Di dalam kita kokoh iman kita akan terpelihara. Kita akan menghadapi apapun tidak goyah. Kita taat setia kepada Tuhan. Di akhir hidup kita, ya, kita akan berbuah. Kalau nanti kita sudah nggak ada, kita akan menjadi berkat. Artinya teladan bagi orang-orang, terlebih lagi bagi keluarga kita, bagi anak, bagi suami. Kalau kita malas ke gereja, ya, kita sering lebih mementingkan sesuatu yang semestinya nggak usah kita lakukan dulu. Tapi karena atau baru pusing dikit, ya, baru kelihatan, contohnya ya,
masalah ke gereja. Jangan pikir rumah dekat itu ke gerejanya rajin loh. Niat. Biarpun rumahnya dekat, kalau tidak ada niat, tidak ada rasa takut akan Tuhan, ya tidak akan bisa melangkah ke gereja. Itu semua dorongan Roh Kudus. Mau mengeraskan hati atau tidak kita nih? Roh Kudus sudah bilang, ya ayo ke gereja, udah waktunya nih jam ibadah. Ya, dalam 1 minggu ini ibadah kita berapa kali sih? 3 kali doang, 4 kali. Ya. Doa malam lebih-lebih lagi. Sebisa mungkin kita, apalagi para pelayannya, jangan pernah tinggalkan doa malam. Karena itulah yang kita perlukan. Supaya kita satu, kita dimampukan Tuhan, dilayakkan Tuhan. Kedua, kita tidak sombong. Kalau kita pelayanan, itu yang ada rasanya, saya bisa loh pelayanan apa. Talenta yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah percayakan sama kita, itu harus kita pelihara. Bukan kita menyombongkan diri kita, bukan kita, oh ini loh saya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi seorang PL gitu ya. Jangan kita menampilkan apa yang saya mampu, saya bisa, suara saya bagus, misalkan gitu ya. Saya percaya di sini nggak ada, di luar sana. Itu tidak menggunakan anak Tuhan. Apalagi yang membawakan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya baru tahu, yang mungkin Floren juga mendengar saya bertanya dengan dosen bahasa Yunani. Karena ekstrem banget, ya, firman Tuhan yang disampaikan itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di bahasa aslinya, bahasa Yunani. Karena kalau tidak, itu salah. Saya bingung sendiri. Saya bilang, aduh Tuhan, terlalu dalam ini. Gak mampu kayaknya saya. Saya masih bodoh, gak ngerti apa-apa, saya bilang. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa aslinya Yunani itu, penafsirannya berbeda, kita berdosa. Takut saya. Saya bilang, Pak, nggak semua orang mengerti bahasa Yunani. Kamu percaya aja ya dengan iman kita, kita beriman pada Tuhan, firman Tuhan. Seperti dalam hati saya nih, saya cetek banget gitu, saya belum ngerti apa-apa. Tapi dibilang Tuhan tidak mau tahu. Kalau kamu menyampaikannya salah, penafsirannya, kamu berdosa. Mau mundur gak? Secara manusia, Tuhan layak saya untuk pelayanan. Apalagi saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak ngerti. Lah, tahu bahasa Yunani juga baru ini. Tapi saya percaya biar Roh Kudus saja yang memberi hikmat. Ya. Yang penting begitu diberi pelayanan, kita melakukannya takut akan Tuhan. Apa yang ada sama kita, yang sudah ada di dalam hidup kita, itu dikokohkan sama Tuhan. Talenta yang Tuhan kasih, Tuhan sendiri yang mengokohkan. Roh Kudus sendiri yang memelihara. Di dalam hidup kita, kita punya apa yang Tuhan sudah kasih? Keluarga. Biar Tuhan mengokohkan keluarga kita dengan kita takut akan Tuhan. Di dalam keluarga kita saling sayang antara anak dengan orang tua, antara suami dan istri. Semua kiblat ini ke firman Tuhan. Bapak-bapak tidak menyakiti hati anak-anaknya, anak-anak hormat kepada orang tua, suami istri saling mengasihi, saling turun. Semua ada di dalam Alkitab. Kalau kita mau takut akan Tuhan, kita akan mengikuti firman Tuhan.
apa yang ada di dalam hidup kita? Keluarga, pekerjaan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, semena-mena ada yang kerjanya, akan dipokokkan nggak? Tidak. Di mana-mana setiap perusahaan itu ada aturan masing-masing. Di tempat saya aja ada aturan. Kalau saya jam 8 lewat 10 itu dipotong. Namanya on time bonus ya. Jadi keterlambatan itu untuk saya 200.000 karena telat 10 menit. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, semena-mena datangnya, itu tidak akan pokok pekerjaan kita. Ya, atasan kita pun akan melihat, wah males nih anak, males nih orang. Begitu ada pengurangan karyawan, nomor 1 di daftar itu. Tidak pokok, tidak kita pelihara yang Tuhan sudah kasih. Pelayanan, ya itu tadi. Setiap pelayanan kita persembahkan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kitanya dilihat. Kita semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah. Itu akan mengokohkan iman kita. Coba kalau kita berpikiran, semua pelayanan saya supaya saya dilihat, saya bisa. Itu tidak akan mengokohkan iman kita. Karena apa? Begitu kita merasa tidak dihargai, tidak dipandang menurut persepsi kita ya, karena kan kitanya yang maju, itu akan kecewa. Kalau kecewa, imannya bertumbuh? Tidak. Seperti anak kecil yang selalu minta susu, harusnya dimanja terus, dikasih yang lembut-lembut, diperlakukan dengan seperti kristal atau dikit pecah gitu ya. Nah kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan yang mau pakai hidup saya menurut seturut kehendak Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Begitu banyak yang jadi kesakitannya saya aja gitu ya. Saya harus bekerja, saya harus kuliah, saya juga harus melayani. Waktunya ada? Nggak ada. Kalau dipikir-pikir mah nggak ada waktunya. Kalau produksi aja saya dari pagi sampai sore. Boleh pegang HP? Nggak sempat pegang HP. Tapi saya harus mempersiapkan diri. Kemarin baru saya tahu kalau saya hari di pelayanan. Makanya saya sempat tanya ke ibu ini. Ini kapan jadwalnya di sini? Kok saya nggak tahu, saya bilang. Memang beberapa waktu lalu karena bentrok-bentrok ya, saya terus terang saya langsung mohon dipertimbangkan, mohon diatur. Karena saya memang selalu ada kelas, saya nggak mau. Begitu saya dikasih pelayanan, saya menolak. Maksudnya saya tidak bisa. Saya mendisiplinkan diri saya selama ini seperti itu. Jadi jangan sampai saya dikasih pelayanan tapi saya nggak bisa karena saya ada kelas. Jadi saya kasih tahu ibu jadwal saya. Terus dia bilang, iya kan disesuaikan dengan jadwal TC. Ya oke. Untung kata saya masih ada waktu saya mempersiapkan. Karena apapun yang Tuhan kasih, ya pelayanan, kepercayaan, talenta itu tidak boleh kita sembarangan. Saya bukan menyombongkan diri atau terlalu rohani atau bagaimana, tapi memang dari itu saya mendisiplinkan diri saya. Setiap saya mau pelayanan saya doa puasa. Jadi yang saya bilang saya harus mempersiapkan diri itu doa puasa. Saya nggak berani cari ayat, pegang Alkitab kalau saya belum doa puasa. Dan rasanya tidak klop, tidak afdol gitu ya. Karena saya ngerasa Tuhan saya tuh nggak bisa apa-apa. Kalau saya belum doa puasa, biar cari Alkitab ayat itu nggak nyambung. Sekarang apa yang kita mau sampaikan firman Tuhan harus memberkati diri kita dulu sendiri.
Begitu kita nyaman, kita mau menyampaikan firman Tuhan, merasa terberkati, ya, itu puji Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Masalahnya waktu saya nggak ada. Kayak saya suka bilang kalau bisa, bukan protes ya Bu, bukan protes tante. Kalau bisa di tengah-tengah minggu itu saya jangan dikasih yang awal-awal gitu layanannya, karena apa? Di jalanan itu saya tidak prediksi, tidak bisa memprediksi. Itu kalau saya di pintu 10 masih jam 6 lewat 10 itu saya udah potong-potong. Apalagi itu tadi dari apa ya macet itu. Saya cuma teriak gini, Tuhan Yesus tolong beri saya waktu untuk saya mempersiapkan diri saya. Artinya apa? Saya harus mandi. Karena produksi bau, ya bro ya, bau banget ya. Kalau lagi produksi bau banget. Secara manusia tidak pede saya harus mempersiapkan diri, tidak boleh salah-salah. Bukan berarti saya harus pakai baju yang wah, enggak. Minimal membersihkan diri. Saya harus keramas, saya harus mandi. Kalau waktunya mepet tuh Tuhan gimana? Ini sih saya ya, kalau saya lagi mau ngomong, saya ngomong aja gitu, saya teriak. Tenang mami, kata anak saya. Tenang mami, Cece ngebut, kata dia. Ngebut juga kan ada resiko. Saya coba bilang, ya udah percaya dalam nama Yesus, tepat pada waktunya nyampe di rumah. Tapi kalau seperti yang waktu mau rumah duka Ibu Benio ya, saya udah lepas tangan, angkat tangan tinggi. Dan kenapa saya masih di benua, macet sama sini, sampai rumah saya 9:30. Nah kalau udah kayak gitu gimana? Bukannya menghindar ya dari pelayanan, tapi itu di luar kekuasaan kita gitu. Tapi saya semaksimal mungkin, ya, mau takut akan Tuhan, mau mempersiapkan diri, dan kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu bukan buat diri kita sendiri, tapi kan buat kita semua. Jadi kesimpulannya, biarlah kita firman Tuhan, kita takut akan Tuhan, belajar terus, ya, belajar mengikuti firman Tuhan. Kita akan dikokohkan iman kita, hormat kita kepada Tuhan, terus kita pelihara. Kepercayaan yang Tuhan kasih, kita syukuri apapun itu. Ya, mungkin di balik permasalahan kita pun ada rencana Tuhan yang indah yang kita belum tahu. Tapi setelah terjadi kita baru tahu, oh iya, ini loh maunya Tuhan. Kita mau senantiasa berdoa untuk kita boleh mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya. Mau mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita kan maunya yang enak-enak, kalau yang gak enak kan kita gak mau. Ya kan? Manusiawi. Maunya yang enak-enak, yang nyaman. Tapi dikala Tuhan mengizinkan kita di titik yang gak enak, ya kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita tetap setia terus sampai Tuhan memanggil kita. Kita dikokohkan, kita dipelihara iman kita. Ya, itu kita boleh menjadi berkat. Masalahnya kita mau gak memberi diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan dengan mengundang Roh Kudus. Kita adalah bejana-bejananya Tuhan. Jangan mengeraskan hati, lembutkan hati kita. Mungkin secara manusia susah, ya, susah sekali. Tapi mau belajar terus. Karena bukan dengan kekuatan kita dimampukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Roh Kudus yang kita minta di dalam doa kita. Kalau kita tidak pernah mau berdoa, bagaimana Tuhan mau mengubah hidup kita? Bagaimana Roh Kudus mau menolong kita? Banyak-banyaklah kita mau berdoa. Kita bersyukur menjadi anak Tuhan. Doa tanpa harus ada jam. Seperti tadi saya
fokus kita sama Tuhan. Kalau perlu merem, sebenarnya doa itu nggak selalu harus merem. Tapi kalau kita mau fokus karena jalanan macet, solusi berisik gitu ya, merem aja. Apa yang kita minta, itu kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, dan akan terjadi, pasti akan terjadi. Saya sudah begitu banyak Tuhan tolong di dalam pribadi saya. Tuhan yang memampukan semua. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa apa-apa saya. Takut secara diri sendiri tidak pede gitu ya. Tapi Tuhan yang memampukan semua. Ya, sebagai ayat terakhir kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Banyak kendala yang memang kita hadapi ya, tapi kita terus maju di dalam Tuhan. Keterbatasan fisik, sakit penyakit atau apa, karena terus terang mata saya ini udah berapa kali ganti kacamata juga masih suka merem gitu ya. Tapi pasti Tuhan kasih jalan keluar dan kelebihan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31 sebagai ayat penutup. Saya bacakan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi seperti itu kalau kita berbuah, ya, banyak yang akan menerima Yesus sebagai juru selamat karena melihat Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Bukan kita menggembar-gemborkan, bukan kita mengkristenisasi mereka dengan ayo ke gereja, ayo ikut ke gereja, ayo ibadah. Kita perlu seperti itu di kala waktu-waktu tertentu. Tapi yang orang lihat itu hidup kita. Orang-orang itu kan pasti melihat hidup seseorang ya. Kalau hidup seseorang itu, orang itu bersalah, itu sepertinya wah luar biasa. Ya, nah itu kita mau gantikan. Orang jangan melihat keburukan di dalam hidup kita, tapi kita bisa menjadi teladan, kita bisa memberkati mereka sehingga banyak ya orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan. Kita berbuah. Jadi kesimpulannya kita dikokohkan, kita dipelihara, ya, kita menjadikan sebagai berkat bagi semua orang. Puji Tuhan, hanya sampai di sini biarlah firman Tuhan ini terus mengokohkan iman kita, ya, sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Artinya sampai kita mati, kita tetap setia hanya kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Dengan kasih Kristus yang semua untuk kita dulu. Kita pegang terus firman Tuhan. Jangan pernah kita lupa. Kita mau mengasihi Dia, mau menghormati Dia. Ya, kita mau setia sampai mati. Amin. Kita mau pujian setia. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita mengangkat pujian ini dengan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bukan sekedar pujian kita naikkan, tapi dari dalam hati kita. Kita mau setia sampai kita mati. Haleluya Yesus.
kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kembali berikan kepada kami, supaya kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang percaya, bukan sekedar pengikut-pengikut saja Tuhan, tetapi biarlah kami malam hari ini belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam segala apa yang kami lakukan dan kerjakan, dalam kami berumah tangga, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam setiap aspek kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang takut, memelihara kebenaran firman Tuhan, bahkan mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Dia sudah menyampaikan firman-Nya. Kita selanjutnya kita akan mengumpulkan kesimpulan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu, sudah menguji nama-Mu sehingga kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dengan persembahan kami sebagai baik kami di hadapan-Mu. Pujilah nama Bapa dalam nama Yesus sudah kita syukur pada Yesus. Amin. Pengumuman besok ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan. Kemudian baru dalam doa untuk Bapak Chandra yang dirawat di rumah sakit. Tadi sebelum ibadah Gembala Kebun katanya di kepalanya ada benjolan ya, bisul. Tapi bisul itu karena paru-parunya, informasinya seperti itu. Tapi baru dalam doa supaya proses pengobatan berjalan dengan baik ya, supaya Bapak itu juga kembali bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain kita doakan supaya mereka juga ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Saya kira demikian. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Berkati seluruh kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kekuatan dan pertolongan dari Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Berkati keluarga, berkati usaha dan pekerjaan kami. Kami persembahkan seluruh kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Chandra, hamba berdoa bagi Bapak Merlan Sigalinggi, hamba berdoa bagi Bapak Rudi, bagi Ibu Maria, bagi Opung Bonar,
Jamahlah mereka satu persatu, pulihkan dan sembuhkan mereka dengan kuasa firman-Mu, sehingga mereka dapat kembali beribadah kepada Tuhan dengan baik. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sedang mengalami masalah, tangan Tuhan yang menopang dan memberkati mereka. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Kita dulu ya.